permintaan yang diminta oleh orang-orang arif billah. Tidak ada yang diminta orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, hanya dia ingin dijadikan sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Apapun Allah berikan kepada kita, bahkan yang kita tidak minta pun Allah berikan. Sekarang pun kita banyak menyimpan, banyak durhaka kepada Allah, tapi Allah selalu baik kepada kita. Oleh karena Allah selalu baik kepada kita, maka Allah berhak untuk dicintai. Maka kalau kita bisa mencintai Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Hikam ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihaqqir rububiyyati. Artinya matlabul arifina, permintaan orang-orang arif minallah, dari Allah Ta'ala, as-sidqu fil ubudiyyati, adalah benar-benar di dalam kehambaannya, wal qiyamu bihaqqi rububiyyati, dan benar-benar dalam melaksanakan atau menjalankan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Di dalam hikam ke-77 ini ada 4 variabel atau masalah yang perlu kita bedah, yang perlu kita bahas. Jadi 4 ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, al-matlab, yaitu berbicara soal permintaan atau doa, dan ini kita sering melakukan permintaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-arifina, siapa mereka yang disebut dengan orang-orang yang sudah ma'rifat, al-arifillah. Kemudian yang ketiga, seperti apa hamba yang sebenar-benarnya hamba itu. Dan yang keempat, apa saja hak-hak rububiyah yang harus kita jalani yang ada pada diri kita. Ini 4 hal ini yang akan kita kaji di dalam hikmah yang ke-77 ini. Yang pertama, matlab. Matlab itu artinya tadi permintaan atau tuntutan. Dan ini kita sering minta kepada Allah, yang dalam bahasa lain matlab itu doa. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku. Jangan minta kepada yang lain. Astajib lakum, akan aku penuhi, akan aku kabulkan apa yang kau minta di dalam doa itu. Pada pertemuan yang dulu kita sudah banyak membahas tentang permintaan. Ini mengulang kembali untuk memperkuat. Pada hikam yang ke-73, seperti apa materi permintaan yang baik itu. Kita masih ingat pada hikam yang ke-73, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa qaribuhu minka. Apa permintaan yang kita minta kepada Allah? Hendaklah permintaan yang baik itu adalah permintaan yang Allah menyuruh kita untuk memintanya. Kan kemarin begitu. Nah, ini di sini diulang kembali bahwa permintaan atau doa itu ada 4. Sifatnya ada 4. Yang pertama, permintaan yang sangat jelek. Permintaan yang tidak boleh terjadi, permintaan yang tidak boleh kita
mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada permintaan yang jelek. Tadi Mas sangat jelek. Yang kedua permintaan yang jelek. Dan yang ketiga permintaan yang bagus. Nah, yang keempat adalah permintaan yang sangat bagus. Nah, ini nanti kaitannya dengan hikmah yang ke-77, matlabul arifina minallah. Permintaan yang sangat bagus itu adalah asidqu fil ubudiyati wal qiyamu bi haqqir rububiyah. Permintaan yang tidak boleh kita minta kepada Allah atau permintaan yang sangat jelek itu adalah permintaan yang bertentangan dengan syariat. Mumtani'an syar'an. Janganlah minta sesuatu mumtani'an syar'an, sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Seperti apa permintaan yang bertentangan dengan syariat? Kan najati wa tahsilil maksiati. Sukses dalam kemaksiatan. Ada orang masang pakong, terus kita minta kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai, Pak Ustadz, pangwiridkeun ieu supaya nembus pasangan saya menang pakong. Nah, terus berdoalah, ya Allah, mudahkanlah, keluarkanlah nomor yang saya pasang ini. Itu kan kesuksesan dalam kemaksiatan. Kata hasilil maksiati. Nah, jangan kita berdoa seperti itu. Yang kedua, contohnya sesuatu yang bertentangan dengan syara itu ru'yatullah fid dunya, melihat Allah di dunia. Kita berdoa, ya Allah, saya rindu kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tampakkanlah dirimu ya Allah. Aku ingin melihat Engkau ya Allah. Ini adalah suatu permintaan yang tidak mungkin. Kita nggak mungkin mata kepala ini sanggup untuk melihat Allah. Jangan minta itu. Itu adalah permintaan yang bertentangan dengan syariat. Ini adalah satu permintaan yang sangat jelek. Yang ketiga, contohnya yang ketiga, wal magfirata war rahmata ala man mata kafiron. Mohon ampun dan kasih sayang untuk orang kafir. Kita punya tetangga nih meninggal, kemudian kita takziah melayat ke situ. Oh, kita berdiri di depan jenazah itu, di depan yang mati itu, kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, haramnya berdoa mohon ampun dan rahmat untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu adalah doa yang sangat jelek, tidak boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi contoh tulul umri lifasikin, mendoakan panjang umur kepada orang yang tukang maksiat, ahli doakan oleh fasik. Ada kita punya tetangga nih, orangnya sholat enggak, judi, mabuk-mabukan, ahli fasik. Dia ulang tahun, kemudian kita datang mengucapkan selamat, semoga ya Pak panjang umur. Sama dengan kita ridho bahwa dia itu berada dalam kemaksiatan. Jangan sekali-kali mendoakan panjang umur kepada orang yang ahli maksiat, kepada yang ahli fasik. Nah, kita mendoakan panjang umur kepada orang yang ahli fasik itu adalah doa yang sangat jelek, terlarang. Apalagi wa tabrikiz zaujah. Tabrikiz zaujah memisahkan orang yang sedang berumah tangga, sakinah mawaddah. Ada orang yang mencintai istri orang lain, berdoa dia sholat hajat, sholat sama benar sholat hajat malam-malam. Lalu dia berdoa, ya Allah, pisahkanlah si Allah dengan si Allah. Saya senang suka dengan istrinya. Kalau dia bisa, saya ingin mengawininya. Orang itu meminta kepada Allah, orang yang sedang berumah tangga dengan sakinah, dengan baik-baik, disuruh dipisahkan supaya dia bisa mengawini istrinya yang cerai itu. Itu adalah contoh permintaan yang sangat jelek. Kenapa? Mumtani'an syar'an. Doa yang jelek itu doa sesuatu ma la yatayaqqa
yatayaqanul khaira. Yang kita minta itu kita belum yakin bahwa itu baik buat kita. Seperti apa? Kita minta kaya. Allah nggak nyuruh kita minta kaya. Allah cuma nyuruh kita minta rezeki yang halal. Tidak ada dicari dimanapun juga perintah Allah menyuruh kita minta kaya. Sebab kaya itu belum tentu baik buat kita. Mungkin yang tadinya kita ini serba nggak punya, kemudian begitu berdoa minta kaya, dikasih kaya, malah justru semakin jauh kepada Allah, semakin sombong kepada manusia. Itu kan belum tentu baik. Apalagi sesuatu hal yang la yatayaqanul khaira, sesuatu yang belum jelas manfaat atau kebaikannya kepada diri kita ini. Minta panjang umur, semoga ya dipanjangkan umur, cuma begitu aja. Nah, kita panjang umur itu kan belum tentu panjang umur itu akan membawa kebaikan kepada kita. Mungkin kita panjang umur dalam kemaksiatan. Ya, kalau kita panjang umur dalam hal kebaikan, baik terus, alhamdulillah. Dan itu kan belum tentu kita panjang umur itu ada dalam kebaikan. Mungkin juga kita berbelok yang tadinya baik menjadi maksiat. Apalagi kalgina waktu umri wal wilayah, minta jabatan. Allah nggak nyuruh kita untuk menduduki suatu jabatan. Nggak nyuruh, ya Allah, anak saya ini lagi calon dewan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan supaya anak saya jadi dewan. Ini adalah doa yang jelek. Karena Allah nggak nyuruh untuk menjadi pimpinan atau menjadi pejabat itu. Kemudian yang ketiga, permintaan yang baik. Ini permintaan yang baik sudah dibahas panjang lebar di dalam hikam yang ke-73. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa qalibuhu minka. Sesuatu yang Allah suruh untuk memintanya. Apa saja yang Allah menyuruh kita untuk memintanya? Masuk surga. Allah menyuruh kita untuk meminta masuk surga. Ini adalah materi atau permintaan yang memang Allah suruh kepada kita. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan supaya kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh kita, melarang kita untuk masuk neraka, malah justru Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu Allah menyuruh ini, maka ini merupakan materi yang baik yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini ada dalam Quran. Allah mencontohkan doa ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling bagus, bukan paling bagus, bagus. Nanti ada lagi yang paling bagus. Nah, ini contoh doa yang baik di dunia baik. Kita beramal soleh, diberikan kekayaan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi umur pun juga dipakai dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, wa fil akhirati hasanah, dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Kebaikan di akhirat itu adalah masuk surga tanpa hisab. Itu salah satu daripada wa fil akhirati hasanah, masuk surga Allah tanpa hisab. Dari mulai dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur, langsung ke surganya Allah, tidak lagi melalui mizan, sirat, dan hisab, langsung ada di depan pintu surga. Nah, ini yang Allah menyuruh kita untuk meminta itu. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti Allah contohkan dalam Quran surat Toha ayat 114. Surat Toha ayat 114, wa qul, wahai katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, Rabb zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat.
Ini yang perlu kita minta. Yang ketiga, diampuni dosa. Maka doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, jangan ditinggal. Karena itu disuruh Allah kita untuk meminta kepadanya, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, maupun juga untuk mukminin mukminat. Ini doa yang bagus. Jangan minta yang lain, jangan minta kaya. Kalau kita meminta sesuatu yang kebaikannya itu belum jelas untuk kita, kata ulama boleh, tapi dengan catatan akhiri dengan kalau itu baik untukku. Misalkan gini, ya Allah, berilah aku kekayaan. Jika kekayaan itu baik untukku, itu boleh. Jadi jangan sampai berhenti, ya Allah, berilah saya kekayaan. Cuma itu. Karena kalau kita minta kekayaan, belum tentu kekayaan itu baik buat kita. Tapi kalau kita, ya Allah, berilah saya, jadikan saya orang kaya. Jika kaya itu baik buat saya, nah itu. Bab kita jelek doa yang kita minta sesuatu yang kita minta kepada Allah itu belum tentu baik buat kita. Apalagi diterima amal ibadah. Supaya amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Allah memberikan contoh untuk meminta sesuatu agar doa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang keenam, minta rezeki yang halal. Diberikan rezeki yang halal sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'ala ahadukum ar-rizqa falyas'alil halala." Apabila kamu minta rezeki, mintalah rezeki yang halal. Kedelapan, apa lagi? Doa minta diberi keluarga yang soleh-soleha. Dicontohkan Allah doa supaya diberikan keluarga anak keturunan yang qurrata ayun, yang membahagiakan hati. Ini seperti dicontohkan Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedelapan, berdoa minta ditolong dari orang-orang yang zalim kepada kita, yang akan merusak kepada agama kita. Seperti Allah contohkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Wa qala Allah Ta'ala qur rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Kul, katakan wahai Nabi Lut, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, alal qaumil mufsidin, atas kaum-kaum atau orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian yang kesembilan, doa husnul khotimah. Doa husnul khotimah ini dicontohkan juga oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tawaffana, wafatkan kami muslimin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Ini contoh doa husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, ke-10, tadi sudah dukhulul, masuk ke surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengertian masuk surga dalam tanpa hisab itu ada di dalam
wa fil akhirati hasanah, mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu salah satunya adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, ini bahasan tentang matlub. Yang keempat, permintaan yang sangat bagus. Permintaan yang sangat bagus itu yang bagaimana? Nah, ini ada dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, Matlabul Arifina minallah. Permintaan yang sangat baik adalah permintaan yang disampaikan oleh orang-orang al-arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu permintaan yang disampaikan oleh orang-orang arif billah? Ada dua. Yang pertama, as-sidqu fil ubudiyyati, supaya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang sebenarnya, hanya menghamba kepada Allah. Seperti apa as-sidqu fil ubudiyyah, hamba yang sebenarnya hamba? Tidak taat dan tidak patuh kecuali kepada Allah. Sampai dia mau taat kepada selain Allah. Suami taat kepada istri, istri taat kepada suami, atau bawahan taat kepada atasan, dan lain-lainnya. Itu dia mau ikut dan taat kepada selain Allah kalau itu ada restu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kalau Allah tidak merestui, artinya kalau tidak sesuai dengan syariat agama, apapun perintahnya sekalipun itu dari orang tua yang menyuruh, kalau itu bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kepatuhan di situ. Hanya patuh kepada Allah saja. Apapun perintah Allah, dia tidak berpikir panjang lebar. Kalau itu perintah Allah, dia tanpa timbang-timbang lagi, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan as-sidqu fil ubudiyyah, orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba jabatan, tidak menjadi hamba kedudukan, tidak menjadi hamba duit. Dia hanya bisa tentram hatinya jika bersama Allah. Nah, kalau kita itu bisa tentram hati kita hanya bersama dengan Allah, ini sudah ada ikatan batin, ini sudah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau kita itu hati merasa tentram dengan uang, ini biasanya kalau orang itu sudah merasa tentram dengan uang, bergantung banget dengan uang. Ini menunjukkan bahwa orang ini hamba uang. Ciri-ciri dia menjadi hamba itu ada ketenangan. Kalau orang yang tidak menghambakan diri kepada uang, ada duit, nggak ada duit, pokoknya biasa aja. Tetapi kalau orang yang ketika punya uang luar biasa, kebahagiaan, ketenangannya tentram, damai. Ketika nggak ada uang, uring-uringan. Nah, ini orang hamba uang, bukan hamba Allah. Ada orang lagi menjadi hamba jabatan, hamba atasan. Dia kalau misalkan ini bekerja dapat jabatan tinggi luar biasa, ketika menjelang pensiun dia bingung, pikiran galau. Bagaimana kalau saya pensiun, kerjaan saya bagaimana, penghasilan saya bagaimana orang menghormati saya. Dia bergantung dengan jabatan itu. Nah, kalau dia bergantung kuat dengan jabatan itu, berarti dia adalah hamba jabatan. Kita tidak berpikir itu. Kita ingin menghambakan diri benar-benar menjadi hamba Allah, dan rasa ketentraman kita itu jika bersama dengan Allah. Hanya dengan bersama Allah saja akan terasa ketentraman batin kita. Nah, inilah permintaan yang diminta oleh orang-orang arif billah. Tidak ada yang diminta orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, hanya dia ingin dijadikan sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Terus yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Orang-orang arif billah itu selalu minta, ya Allah,
jadikanlah saya atau berikanlah saya kemampuan untuk dapat melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diriku. Al-qiyamu bihaqqir rububiyyati, diberikan kemampuan untuk melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Dua doa itu yang tergolong afdhalul doa, doa yang sangat baik, yang itu umumnya diminta oleh orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dijadikan sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya dan ingin diberikan kemampuan untuk melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Apa itu hak-hak Allah yang ada pada dirinya? Hak-hak Allah yang ada pada dirinya yang pertama adalah mahabbatullah. Di dalam diri kita ini ada hak Allah yang perlu kita tunaikan. Apa itu hak Allah yang ada pada diri kita? Mahabbatullah, mencintai Allah. Allah itu punya hak pada diri kita untuk dicintai. Tidak ada alasan kenapa kita harus mencintai Allah. Karena Allah itu sangat baik dengan kita. Tidak ada makhluk yang sebaik Allah, tidak ada. Apapun Allah berikan kepada kita, bahkan yang kita tidak minta pun Allah berikan. Sekarang pun kita banyak menyimpang, banyak durhaka kepada Allah, tapi Allah selalu baik kepada kita. Oleh karena Allah selalu baik kepada kita, maka Allah berhak untuk dicintai. Maka kalau kita bisa mencintai Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Inilah permintaan yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang yang arif billah. Dia ingin bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Yang pertama tadi apa? Mahabbatullah. Allah itu berhak untuk dicintai. Hak Allah yang ada pada diri kita adalah hak untuk dicintai. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah itu sangat baik dengan kita. Tanamkan itu dalam keyakinan kita. Allah itu sangat baik, benar-benar sangat baik. Akui oleh kita supaya betul-betul kita itu murni mencintai Allah karena memang Allah sangat baik. Kita rasakan itu. Jangan sampai sekedar kita pengetahuan saja Allah sangat baik. Ketika kita ada di luar ini, nggak terasa lagi untuk bisa mencintai Allah. Apa hak Allah yang berikutnya? Yang kedua, hak Allah yang ada pada diri kita itu al-istihya'u ilaihi. Dimalui. Allah itu punya hak dimalui oleh kita. Kita harus punya malu kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat, malu kepada Allah. Ketika kita berbuat kemungkaran, malu kepada Allah. Kenapa kita harus malu kepada Allah? Karena Allah itu maha melihat. Gak bisa ditutup-tutupi. Gak bisa disembunyikan. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Allah maha kuasa. Allah maha berkehendak. Oleh karena itu dimanapun kita berada, tidak lepas dari pengetahuannya, tidak lepas dari penglihatan dan daripada pendengarannya. Maka oleh karena itu ketika kita berbuat penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh rasa malu kepada Allah. Kan biasanya orang itu kalau dia berbuat tidak baik, jika ada orang dia malu kepada orang kan. Karena kita itu tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak ada rasa malu kepada Allah. Ada rasa malunya itu bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang melihat kita. Tetapi kalau kita yakin rasa bahwa Allah itu tahu, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mendengar, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan penyimpangan, maka akan timbul rasa malu dalam diri kita. Ketika kita malu melakukan kemaksiatan atau penyimpangan agama, kemudian kita nggak jadi melakukan, berarti kita itu sudah melaksanakan hak-hak ketuhanan. Kalau kita maksiat, sadar bahwa Allah itu mendengar, tapi terus aja maksiat, berarti kita nggak merasa malu. Kalau kita nggak merasa malu kepada Allah, berarti kita tidak melaksanakan
melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Baru ya, Allah punya hak untuk dicintai. Berarti kita harus mencintai Allah. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah, ketaatan yang kita lakukan ini dasarnya karena memang cinta kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang dasarnya cinta, hingga akan menuntut apapun yang kita lakukan kalau kita dasarnya cinta. Malah yang ada justru lebih senang kalau dasarnya cinta. Sekalipun itu berat, dia nggak akan merasakan berat. Ya seperti kita lah, ada seorang anak muda ya pacaran, si pacarnya itu perempuannya badannya besar, anak mudanya itu laki-lakinya badannya kecil, boncengan lah dia naik sepeda, dulu kan belum ada motor, pakai sepeda, begitu nanjak kata pacarnya itu, bang saya turun dulu ya, gua gak usah turun, saya kuat. Kenapa? Dasarnya cinta. Cinta itu akan punya energi yang nambah. Kita pun juga demikian, kalau muncul adalah cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita tidak banyak pertimbangan, kita laksanakan. Karena dasarnya cinta kepada Allah itu, kenapa kita bisa mencintai Allah? Yakini bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Oleh karena dengan kebaikan-kebaikan Allah yang sangat banyak dan tidak terhitung itu, kita wajib untuk mencintai Allah, dan itu hak Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, berarti kita melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada diri kita. Yang kedua, dimaklumi. Allah itu berhak untuk dimaklumi. Ketika kita berbuat penyimpangan, meninggalkan sholat, berbuat apa saja yang sifatnya penyimpangan agama, harus merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui oleh Allah. Kalau itu sudah menjadi karakter mendarah daging dalam diri kita, maka akan timbul rasa malu. Pada umumnya orang itu akan malu kalau ketika dia melakukan keburukan diketahui orang. Persoalannya kenapa kita nggak malu kepada Allah? Tahu Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar, tapi kita nggak merasa diketahui, nggak merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kita maksiat aja, aman-aman aja masing-masing. Padahal kita tahu secara ilmu. Kenapa? Karena kita belum merasakan itu. Maka riyadhi, rasakan itu supaya ada timbul rasa malu. Ketika ada rasa malu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Yang ketiga, al-mu'azzam. Allah punya hak untuk diagungkan. Maka perbanyaklah kita membaca zikir-zikir. Allah berhak untuk disucikan, Allah berhak untuk dipuji, karena semua pujian itu adalah milik Allah. Kita memuji orang itu karena atas kelebihan-kelebihan. Dari siapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang itu? Allah yang memberikan. Sehingga ketika kita memuji atas kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain itu adalah sesungguhnya pujian milik Allah. Jadi Allah itu berhak dipuji, Allah itu berhak dibesarkan, diagungkan, Allah itu berhak disucikan. Maka perbanyaklah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita itu mensucikan Allah, membersihkan Allah, memuji Allah, berarti kita melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada diri kita. Kemudian berhak dipuji, berhak disembah, al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin, Allah itu punya hak untuk disembah. Punya hak untuk disembah. Kenapa? Karena memang Allah hikmah menciptakan kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia tidak diampun kecuali agar manusia itu menyembah aku. Jadi hak Allah yang ada pada diri kita adalah menyembah. Ketika kita menyembah Allah, seperti apa bentuk penyembahannya? Bukan berarti seperti orang-orang yang menyembah pohon kayu, melaksanakan perintah Allah itulah menyembah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang disebut dengan menyembah Allah. Menyembah, kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi menyembah itu menghambakan diri. Apapun yang Allah perintahkan, kita lakukan. Baik itu perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan. Kalau kita diperintahkan untuk mengerjakan, tanpa pertimbangan kita kerjakan, enak gak enak kita kerjakan. Kalau Allah menyuruh kita untuk meninggalkan tanpa pertimbangan, senang atau gak senang, tinggalkan. Itu namanya kita menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua permintaan inilah afdhalud doa atau permintaan yang sangat baik. Jadi ini adalah penjabaran dari matlab permintaan. Ada yang sangat jelek, ada yang baik, jelek, ada yang baik, dan ada yang sangat baik. Permintaan atau doa yang sangat baik itu adalah kita minta dijadikan sebagai hamba yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah saja kita menghamba, dan kita minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Dua inilah yang sering disampaikan oleh para arif billah. Kita lanjutkan nanti pada, mudah-mudahan kita diberikan umur dan kesehatan pada malam Kamis yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang. Hikmah ke-78. Wallahu a'lam bishawab.